Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi untuk kelas 8 yang dimana di sini kami mengambil materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel atau SPLDV dengan dosen pengampu yaitu Miss Sinta Sari SPD MED. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadil Saputra dengan NIM 2209009. Selanjutnya ada Mezi Atasya dengan NIM 210029161, Denia Rizka dengan NIM 220290006, Intan Permatasari dengan NIM 220290016, terakhir ada Latifah dengan NIM 220290019. Baiklah, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri yaitu pada bagian A mengenai informasi modul yang diberi penguatan numerasi. Dengan capaian pembelajaran yang kami ambil yaitu di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi seperti komutatif, asosiatif, distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, yaitu domain, kodomain, dan rank, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi nonlinier dari fungsi linier secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi fungsi dan persamaan linier. Mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Di mana di sini kami mengambil capaian yang kami bold, yaitu tentang mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan yang kami ambil adalah bahwa peserta didik dapat menerapkan konsep sistem persamaan linier dua variabel untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual melalui diskusi kelompok dengan tepat. Selanjutnya ada deskripsi umum. Fase ini dalam kurikulum Merdeka adalah fase yang memfokuskan pada penguasaan konsep dan keterampilan matematika yang lebih kompleks, termasuk dalam hal persamaan linier dua variabel. Siswa di fase ini diharapkan telah memahami konsep dasar persamaan linier satu variabel dan dua variabel dari fase-fase sebelumnya. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi variabel, koefisien, konstanta dalam sebuah persamaan. Siswa atau peserta didik diajak untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih kompleks dengan menggunakan persamaan linier dua variabel. Mereka akan diajak untuk menganalisis masalah dunia nyata dan merumuskan persamaan linier dua variabel yang sesuai. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Persamaan yang berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A dan B tidak sama dengan 0, serta A dan A, B, C itu adalah elemen bilangan real, dinamakan SPLDV. Persamaan ini adalah kalimat terbuka dengan X dan Y sebagai variabel atau peubah, A dan B sebagai koefisien, dan C sebagai konstanta. Persamaan linier dua variabel digunakan untuk memodelkan dan memecahkan berbagai masalah dunia nyata seperti keuangan, masalah perjalanan, dan lainnya. Penting bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan merumuskan serta menyelesaikan dan menginterpretasikan masalah yang melibatkan persamaan linier dua variabel. Di sini lokasi waktunya ada 2 jam pelajaran dengan alatnya berupa laptop, Infocus LKPD, serta medianya berupa PowerPoint. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu Anton dan Ani berbelanja di sebuah supermarket. Anton membeli 2 kg anggur dan 3 kg apel dengan harga total 60.000, sedangkan Ani membeli 3 kg anggur dan 2 kg apel dengan harga total 54.000. Apakah ilustrasi ini dapat dibuat dalam model matematika dan berapa harga per kilogram masing-masing buah? Untuk materi selanjutnya yaitu pemahaman dan makna yang akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian F, pemahaman bermakna. Yang pertama, SPLDV adalah metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan dua persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui. Yang kedua, ciri-ciri SPLDV diantaranya terdiri dari dua persamaan linear. Setiap persamaan mengandung dua variabel yang sama dan tujuannya adalah untuk mencari nilai kedua variabel yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik memperoleh manfaat terkait dengan memahami bentuk persamaan linear dua variabel. Kemudian peserta didik dapat mengubah suatu situasi ke dalam bentuk model matematika. Peserta didik dapat mengubah persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk grafik, serta dapat memahami sistem persamaan linear dua variabel. Pada bagian selanjutnya, pada bagian G, deskripsi pembelajaran. Yang pertama, konteks.
pribadi, dan sosial. Masalah yang diangkat dalam aktivitas pembelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti berbelanja, tapi tidak diketahui harga per itemnya. Sehingga konteks ini masuk ke dalam kategori konteks pribadi dan sosial karena erat kaitannya dengan kehidupan peserta didik dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pada bagian 2, konten. Kontennya yakni aljabar. Konten pada masalah di bab ini berkaitan dengan metode penyelesaian persamaan linear dua variabel. Untuk itu, persamaan tersebut mengangkat konten aljabar, yaitu persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, pada bagian 3, level kognitif. Pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman. Aktivitas pembelajaran diawali dengan masalah yang diberikan terdiri dari pertanyaan. Pertanyaan tersebut menuntut peserta didik melakukan ketiga level kognitif. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mengamati dan mengidentifikasi informasi yang diberikan. Pada tahap ini, peserta didik sudah melakukan pemahaman terhadap masalah. Selanjutnya, bagian penerapan. Peserta didik dituntut menentukan atau memilih strategi yang tepat serta menerapkannya dalam menentukan nilai persamaan linear dua variabel. Dengan menjawab pertanyaan terkait poin kedua, serta berarti peserta didik Dengan menjawab pertanyaan terkait poin kedua, berarti peserta didik telah menguasai level penerapan. Selanjutnya, pada bagian ketiga, penalaran. Peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah kontekstual persamaan linear dua variabel. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk mengomunikasikan alasan dari jawaban yang diungkapkan. Lalu di akhir masalah, peserta didik diminta untuk menyimpulkan terkait persamaan linear dua variabel. Maka dari itu, dengan aktivitas pembelajaran ini, peserta didik telah digiring untuk melakukan penalaran. Baiklah, terima kasih kepada Latifah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meizi atau Syake. Pada Meizi, dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu pada bagian kedua, di mana bagian kedua adalah kegiatan inti. Yang pertama adalah kegiatan pembuka. Pada kegiatan pembuka terdapat satu masalah, yaitu Maria membeli 1 kg mangga dan 3 kg apel dijual dengan harga Rp105.000. Sedangkan Nana membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dengan harga Rp60.000. Buatlah model matematika dari permasalahan di atas dan buatlah pernyataan di atas ke dalam bentuk PLDP. Nah, pada tahap ini biarkan peserta didik menyampaikan pendapat mereka terlebih dahulu tanpa memberikan komentar mengenai kebenaran atau kesalahan pendapat mereka tersebut. Tujuannya adalah agar mereka memahami inti permasalahan, yaitu bahwa Maria dan Nana sama-sama membeli buah mangga dan apel, sehingga diperlukan cara untuk mewakili buah tersebut dalam bentuk matematika. Ada kemungkinan peserta didik akan menyebutkan berbagai bentuk pemisalan yang mereka ketahui, baik berupa huruf atau variabel maupun simbol. Untuk saat ini, arahkan mereka untuk fokus pada penggunaan salah satu huruf pemisalan seperti M untuk mangga, A dan A untuk apel, sehingga dapat membantu mereka dalam menjawab pertanyaan terkait pemodelan matematika yang diberikan. Nah, kemudian ada penilaian formatif aspek pemecahan masalah, di mana aspek pemecahan masalahnya adalah memahami masalah. Perlu intervensi khusus apabila peserta didik tidak memahami masalah yang diberikan dan tidak dapat membuatnya ke dalam bentuk model matematika. Dasar apabila peserta didik kurang memahami masalah yang diberikan dan membuatnya ke dalam model matematika. Cakap apabila peserta didik memahami masalah yang diberikan namun belum dapat membuatkan dalam model bentuk matematika. Dan mahir peserta didik memahami masalah yang diberikan dan dapat membuatnya ke dalam bentuk model matematika. Kegiatan inti yang kedua yaitu yang pertama tahap 1, merumuskan masalah. Setelah peserta didik memahami masalah dalam konteks yaitu cara membuat representasi matematis dari sebuah masalah, langkah selanjutnya adalah pendidik membimbing mereka untuk merumuskan masalah dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel, di mana rumusan masalah matematikanya adalah buatlah model matematika berdasarkan soal cerita tersebut dan ubah pernyataan di atas menjadi bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini pendidik dapat menggunakan pertanyaan menuntun untuk peserta didik. Misalnya,
Yang pertama, data apa yang diperoleh dari soal tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menyusun data yang sudah terkumpul agar lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan di atas. Kemudian, bagaimana menyusun data sehingga memberikan gambaran mengenai data tersebut dan model matematika mana yang tepat untuk soal cerita di atas. Nah, kemudian di sini ada penilaian formatif aspek penyederhanaan masalah dan pemodelan masalah, di mana aspek yang pertama adalah menyederhanakan masalah. Perlu intervensi khusus apabila peserta didik tidak menyederhanakan masalah, tidak menentukan informasi yang diperlukan, dan membuat asumsi yang salah. Dasar apabila peserta didik menyederhanakan masalah menjadi sebagian, membuat asumsi yang salah mengenai harga jual mangga dan apel tersebut. Kemudian cakap apabila peserta didik menyederhanakan masalah, membuat asumsi yang dapat diterima sebagian mengenai bentuk persamaan matematika dari harga jual mangga dan apel. Mahir apabila peserta didik menyederhanakan masalah, dapat membuat asumsi yang realistis mengenai bentuk persamaan matematika mengenai harga jual mangga dan apel. Kemudian aspek pemisahan masalah yang kedua adalah memodelkan masalah secara matematis. Perlu intervensi khusus apabila peserta didik tidak membuat model matematika dari harga jual mangga dan apel. Dasar apabila peserta didik membuat model matematika dari harga jual mangga dan apel, tetapi salah berdasarkan asumsi yang dapat diterima sebagian. Dasar apabila peserta didik membuat model matematika dari harga jual mangga dan apel, tetapi tidak lengkap benar berdasarkan asumsi yang dapat diterima sebagian. Baiklah, saya lanjutkan. Mahir apabila peserta didik membuat model matematika dari harga jual mangga dan apel tersebut dengan benar sesuai dengan asumsi realistik, menjelaskan model dan menghubungkannya satu sama lain. Selanjutnya, tahap kedua yaitu melakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita perlu melakukan beberapa langkah pengerjaan sebagai berikut. Langkah yang pertama, memisalkan dengan simbol atau variabel. Misalkan harga mangga dalam kilo itu sama dengan M, harga apel dalam kilo itu sama dengan A. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengubah dalam bentuk model matematika. Maka model matematika dari soal di atas adalah M ditambah 3A sama dengan 105.000 dan 2M ditambah A sama dengan 60.000. Sehingga dapat diperoleh untuk bentuk SPLDV dari model tersebut adalah M tambah 3A sama dengan 105.000, 2M tambah A sama dengan 60.000. Atau ilustrasinya seperti yang tampak pada layar. Terima kasih kepada Maizy. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dania. Kepada Dania kita persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan berikutnya pada tahap melakukan, yaitu mempresentasikan data. Nah, pada masalah ini, kita akan mempresentasikan data dalam bentuk grafik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan model matematika yang akan dibuatkan dalam bentuk grafik. Nah, model matematika yang telah kita dapatkan dari persoalan tersebut yaitu M ditambah 3A sama dengan 105.000 dan 2M ditambah A sama dengan 60.000. Lalu langkah kedua yaitu kita membuat tabel permisalan untuk masing-masing model matematika. Nah, untuk model matematika pertama yaitu M ditambah 3A sama dengan 105.000, kita dapat membuat tabelnya seperti pada PPT. Yang pertama kita memisalkan jika M-nya adalah 0, nah maka kita dapatkan A-nya adalah 35.000 sehingga M, A-nya yaitu 0,35.000. Selanjutnya kita misalkan A-nya yang 0, maka didapatkan nilai M-nya yaitu 105.000 sehingga M, A-nya yaitu 105.000, 0. Nah, untuk model matematika kedua yang 2M ditambah A sama dengan 60.000 juga kita buatkan dalam bentuk tabel yang sama. Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu M-nya menjadi 0, lalu kita dapatkan A-nya yaitu 60.000 sehingga diperoleh M, A-nya yaitu 0,60.000. Lalu kita misalkan A-nya yang 0 sehingga untuk M-nya diperoleh dengan mensubstitusikan A sama dengan 0 ke model matematika yang dimiliki yaitu 2M plus 0 sama dengan 60.000 sehingga didapatkan M-nya yaitu 30.000 sehingga diperoleh M, A-nya 30.000, 0. Nah, langkah ketiga yaitu dari titik M, A yang telah didapatkan tadi, kita membuat grafik dari masing-masing model matematika. Nah, untuk model matematika pertama yaitu M ditambah 3A sama dengan 105.000, kita dapatkan titik potong M, A-nya yaitu 0,35.000, yaitu yang di bawah sejajar yang berada pada garis X, dan titik 105.000, 0-nya yaitu
titik yang berada pada garis Y, di mana pada hal ini garis MX tersebut sama dengan garis M dan garis Y sama dengan garis untuk variabel A. Nah, berikutnya yaitu bentuk grafik untuk modal matematika kedua, yaitu sama dengan tadi, X menyatakan nilai M dan Y menyatakan nilai untuk A, sehingga didapatkan titik potong M, A-nya yaitu 0,60.000 dan 30.000,0. Nah, lalu pada tahap mempresentasikan data ini untuk penilaian formatif aspek pemecahan masalahnya, ya untuk aspek pemecahan masalah, memecahkan masalah matematika, untuk perlu intervensi khusus, yaitu peserta didik tidak mampu menyajikan solusi matematika, salah menyusun atau menyelesaikan model yang berkaitan dengan permasalahan kontekstual, misalnya harga mangga dan apel, atau tidak mencoba menyelesaikan masalah. Nah, untuk kemampuan dasar yaitu terdapat kesalahan konsep atau perhitungan dalam model matematika atau solusi yang dibuat, atau penyelesaian belum lengkap atau tidak logis. Untuk cakap yaitu menyusun model matematika yang benar namun terdapat sedikit kesalahan perhitungan atau penarikan kesimpulan yang kurang tepat. Lalu untuk mahir yaitu menyusun model matematika dengan benar, menyelesaikan dengan tepat, dan menyajikan solusi secara logis serta sesuai konteks masalah. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga dari kegiatan inti, menafsirkan dan mengevaluasi. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk menafsirkan hasil pengolahan data kembali ke konteks masalah, di mana guru dapat menggunakan pertanyaan sebagai berikut untuk membantu memandu peserta didik. Yang pertama, yaitu bagaimanakah cara memodelkan matematika pada soal cerita. Yang kedua, apakah jawaban yang didapat sesuai dengan ekspektasi di awal? Mengapa? Nah, untuk kunci jawabannya, untuk pertanyaan pertama yaitu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memodelkan matematika, seperti memisahkan apel sebagai sebuah variabel, lalu membuat persamaan linear satu variabel dan mengubahnya ke dalam bentuk model matematika. Nah, untuk kunci jawaban pertanyaan kedua yaitu jawaban ini sesuai dengan ekspektasi di awal karena penyelesaiannya dilakukan secara runtut, dan jika terdapat kesalahan akan diuji ulang. Nah, adapun penilaian formatif untuk aspek penafsiran dan validasi solusi ini, untuk aspek menafsirkan solusi masalah, keterangan peserta didik yang perlu intervensi khusus, yaitu peserta didik tidak menafsirkan solusi matematika mengenai harga jual mangga dan apel dalam konteks kehidupan nyata. Untuk dasar yaitu peserta didik salah menafsirkan solusi matematika mengenai harga jual mangga dan apel dalam konteks kehidupan nyata. Untuk cakap yaitu peserta didik menafsirkan secara tidak lengkap solusi matematika mengenai harga jual mangga dan apel dalam konteks kehidupan nyata. Untuk mahir yaitu peserta didik menafsirkan dengan benar dan lengkap solusi matematika mengenai harga jual mangga dan apel dalam konteks kehidupan nyata. Untuk aspek memeriksa kesahihan solusi, untuk perlu intervensi khusus, peserta didik tidak memvalidasi atau membuat validasi yang tidak sahih mengenai harga jual mangga dan apel. Untuk dasar yaitu peserta didik memvalidasi sebagian, tidak mengoreksi kesalahan yang ditentukan mengenai harga jual mangga dan apel. Lalu untuk cakap, peserta didik memvalidasi sepenuhnya, tidak mengoreksi kesalahan yang ditentukan mengenai harga jual mangga dan apel. Lalu untuk mahir yaitu peserta didik memvalidasi sepenuhnya dan mengoreksi kesalahan yang ditentukan mengenai harga jual mangga dan apel. Nah, adapun untuk kegiatan penutupnya, yaitu untuk menutup aktivitas pembelajaran, peserta didik diajak untuk merangkum hasil pembelajaran, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dania. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah. Kepada Latifah kita persilakan. Selanjutnya pada bagian I, asesmen atau penilaian. Pada level pertama yaitu pemahaman. Ada dua soal. Yang pertama, seorang ibu membeli 3 kilo beras dan 2 liter minyak seharga total 60.000 di tempat lain. 2 kilo beras dan 4 liter minyak seharga total 70.000. Tentukan harga 1 kilo beras dan 1 liter minyak. Soal yang kedua, sebuah toko menjual 2 pensil dan 3 pulpen seharga 15.000, sementara 4 pensil dan 1 pulpen seharga 13.000. Buat model matematika dari masalah tersebut, tentukan harga 1 pensil dan 1 pena. Alasannya, kedua soal tersebut termasuk kepada level pemahaman. Yang pertama adalah pada level ini peserta didik belum dituntut untuk menganalisis konteks atau membuat hubungan kompleks. Fokus utamanya adalah memahami hubungan antara dua variabel dan menerapkannya
dalam soal sederhana yang familiar seperti harga barang, jumlah, atau total. Nah, selanjutnya pada level kedua yaitu penerapan konteks sosial budaya. Ada 2 soal juga. Yang pertama, seorang penjual songket Minangkabau menjual 1 kain songket dan 2 selendang seharga 500.000. Di hari lain, ia menjual 2 kain songket dan 1 selendang seharga 700.000. Tentukan harga 1 kain songket dan 1 kain selendang. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Dalam acara bazar budaya, 1 paket makanan khas Aceh berisi nasi gurih dan ayam lengkap dijual seharga 45.000. Sedangkan 1 paket nasi gurih dan 2 ayam tangkap dijual 65.000. Hitunglah harga masing-masing makanan. Nah, pada level 2 ini tujuannya untuk mengukur peserta didik dalam menerapkan SPLDV pada konteks nyata khususnya yang relevan pada sosial dan budaya. Soal dikembangkan menggunakan situasi nyata dalam kehidupan masyarakat lokal seperti jual beli di pasar tradisional, kuliner khas, ataupun kegiatan ekonomi lokal. Hal ini membantu peserta didik untuk melihat manfaat matematik dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keterlibatan serta relevansi belajar. Selanjutnya, level ketiga, penalaran atau konteks saintifik. Nah, ada 2 soal juga. Yang pertama, dalam sebuah eksperimen kimia, 2 larutan dicampur. Larutan A mengandung 3 mg zat X dan 2 mg zat Y. Sedangkan larutan B mengandung 4 mg zat X dan 1 mg zat Y. Jika total zat X pada 18 mg dan total zat Y pada 9 mg, tentukan banyak larutan A dan larutan B yang digunakan. Soal yang kedua, sebuah tim peneliti mengutamakan 2 jenis baterai. Baterai jenis pertama bertahan 5 jam untuk lampu dan 2 jam untuk kipas. Baterai jenis kedua bertahan 3 jam untuk lampu dan 4 jam untuk kipas. Jika total waktu menyala lampu adalah 26 jam dan total menyala waktu kipas adalah 22 jam, berapa banyak masing-masing jenis baterai yang digunakan? Alasannya karena mengukur pada level ketiga, mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah SPLDV dalam konteks ilmiah atau kompleks dapat memerlukan penalaran yang logis, berpikir kritis, dan pemahaman konsep lebih mendalam. Selain itu, soal dirancang untuk menggambarkan konteks saintifik yang teknis, seperti eksperimen kimia atau menggunakan alat elektronik. Di sini peserta didik harus menyusun dan memecahkan model matematika dari informasi yang lebih abstrak atau tidak langsung serta menafsirkan makna solusi dalam konteks tersebut. Ini mencerminkan kemampuan literasi numerasi tingkat tinggi yang dibutuhkan pada abad 21. Selanjutnya, penilaian yang kedua itu penilaian keterampilan. Nah, di sini dalam penilaian keterampilan itu ada 2, penilaian keterampilan penalaran matematika dan penilaian penggunaan alat matematika. Di bagian penilaian penalaran matematika, yang pertama peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban yang didapat. Nah, untuk penilaian keterampilan pada bagian penggunaan alat matematika, peserta didik memiliki alat yang sesuai dengan permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat tersebut. Terus yang ketiga, peserta didik menggunakan alat dengan sesuai. Lalu yang terakhir, yang keempat, peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat atau tepat. Nah, pada penilaian ketiga itu ada penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini ada 5 penilaian. Yang pertama, peserta didik tampak terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tampak bersemangat dan menikmati apa yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik mencoba pendekatan yang berbeda termasuk alat yang berbeda untuk menangani tugas dalam upaya menemukan jawaban yang fleksibel. Yang keempat, peserta didik mencari informasi tambahan dan siap untuk mencoba sesuatu yang baru atau tidak diketahui alias mengambil resiko. Yang kelima, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka atau kurang percaya diri. Terima kasih kita ucapkan kepada Latifah, dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Intan Permatasari. Kepada Intan dipersilakan. Oke, saya Intan Permatasari dengan NIM 220290116 akan melanjutkan presentasi mengenai penilaian diri peserta didik. Pada poin keempat ini, pada bagian penilaian diri peserta didik,
kami melampirkan beberapa kata pada kolom, yaitu misalkan senang, tidak bahagia, mantap, bodoh, pintar, bingung, dan sebagainya, yang akan dilingkari oleh peserta didik yang menggambarkan bagaimana perasaannya ketika pembelajaran. Lalu pada kolom di bawahnya itu menggambarkan bagaimana tugas yang sudah diberikan oleh guru, yang juga bisa dilingkari oleh peserta didik satu atau lebih. Misalkan kata-katanya menyenangkan, menantang, susah, sangat mudah, dan sebagainya. Lalu juga peserta didik dapat menambahkan kata-kata yang selaras dengan hal tersebut pada bagian yang kosong. Nah, selanjutnya kita beralih pada bagian refleksi. Pada bagian ini ada 4 bagian: lingkungan belajar, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi bagian refleksi ini adalah bagian refleksi untuk guru, di mana guru bisa menconteng bagian iya atau tidak yang sesuai dengan keadaan. Misalkan nih, pada bagian lingkungan belajar, pada poin pertama saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi. Jadi jika guru sudah merasa bagian ini sudah terlaksana, dapat menconteng atau menceklis bagian iya. Dan pada bagian catatan, guru juga dapat menambahkan evaluasi yang akan dilaksanakan atau dirubah untuk kedepannya. Lalu, selanjutnya ada bagian glosarium. Glosarium ini berisi kata-kata atau istilah-istilah yang mendapatkan atau mempunyai pengertian atau kata-kata asing. Misalkan SPLDV. SPLDV ini kan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu sistem persamaan yang terdiri dari 2 persamaan linear dengan 2 variabel yang tidak diketahui. Lalu pada bagian ini, karena kita membahas tentang SPLDV, tentunya kita akan membahas tentang SPLDV variabel, koefisien, konstanta, persamaan linear, substitusi, eliminasi, dan gabungan substitusi dan eliminasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini diisi oleh peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga sudah tertera seperti LKPD pada pembelajaran umumnya. Oke, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Intan Permatasari. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi untuk kelas 8 dengan materi SPLDV. Sekian penyampaian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.